Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama berdoa. Ya Tuhan, terimalah kasih yang kami persembahkan untuk Tuhan. Kami menerima begitu banyak kasih dan rahmat Tuhan sepanjang hidup kami, termasuk rahmat pengampunan dosa yang baru saja kami terima. Dan sebentar lagi ya Allah, kami hendak membaca serta merenungkan sabda-Mu. Urapilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk hidup kami. Urapilah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, agar apa yang hamba-Mu sampaikan adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-44. Matius pasal 24, ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam pada hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Pendeta Alexardo Cesario Saragi. Saya pendeta GKI yang saat ini melayani di Pondok Indah. Saya membawa salam hangat dari seluruh jemaat untuk Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara, adik-adik, Kak Alex mau cerita. Saya punya sebuah kisah yang menarik buat kita renungkan. Suatu hari di India, dataran tinggi India, cuacanya lagi dingin. Dingin banget. Ada seorang bapak tua sedang berjalan. Namanya kedinginan butuh kehangatan. Bapak tua ini nggak punya rumah, nggak punya selimut, nggak punya makan, lapar, tengah malam. Bisa bayangin tuh. Ketika berjalan, dia mencari tempat berteduh. Dan dia melihat di ujung jalan sana, ada secercah cahaya. Dihampirilah oleh bapak tua ini, berharap dia bisa berlindung di sana.
Begitu sampai, cahaya itu ternyata adalah sebuah kuil pertapaan. Adik-adik tahu nggak kuil pertapaan itu kayak apa? Nggak tahu. Bayanginnya gini nih. Bangunannya itu semuanya batu. Batu ditumpuk kayak candi, pernah ke candi? Ya nggak mirip-mirip banget sih, tapi kurang lebih kayak begitu. Batu semua. Tengah malam Bapak itu tiba di situ, Bapak itu tanya orang yang jaga di sana. Permisi, nggak ada yang jawab. Namanya tengah malam. Sampai akhirnya seorang imam penjaga keluar. Imam penjaga ini tuh pelayan di sana. Pemuka agama di sana. Imam penjaga ini tanya, "Bapak ngapain tengah malam ke sini?" Bapak tua ini bilang, "Saya kedinginan. Saya butuh tempat berteduh, menghangatkan badan. Kalau enggak saya bisa mati di luar sana. Tolonglah, saya boleh menginap di sini." Kata imam penjaga, "Gak boleh, Pak. Karena besok pagi-pagi benar kami akan ada upacara ibadah. Bapak gak bisa tinggal di sini. Tapi kalau saya di luar saya bisa mati." Akhirnya imam penjaga itu bilang, "Ya udah, silakan masuk. Tapi ingat, pagi-pagi benar Bapak harus pergi dari tempat ini." Baiklah. Bapak tua itu masuk. Wah, jadi kalau ruangannya seperti kotak ini, bapak tua itu kira-kira ada di tengah. Imam penjaganya kembali ke kamar melanjutkan tidurnya. Kira-kira jam 2, jam 3 malam, pagi, subuh, imam penjaga ini terbangun karena dia mendengar suara yang aneh. Mencium bau yang aneh. Begitu dia keluar, dia melihat bapak tua yang baru saja ditolong, sedang duduk bersila di tengah kuil, membuat api unggun. Dan api unggun itu terbuat dari kayu. Dan kayu itu berasal dari satu-satunya benda berbahan kayu di kuil itu yang merupakan patung Buddha. Jadi kebayang ya Bapak Ibu ya, ditolong, begitu ditolong, bapaknya duduk di sana, bikin api unggun pakai patung Buddha. Marah imam penjaga ini. "Apa yang kamu lakukan? Bagaimana mungkin kamu melakukan hal itu? Tidak sadarkah kamu telah membakar Buddha?" kata imam penjaga. Diusir bapak itu saat itu juga. Pergi dia. Imam penjaga ini panik, besok mau ada ibadah upacara ibadah. Gimana nih? Masuk ke dalam, mencari imam kepala. Ada imam penjaga, ada imam kepala. Dia ceritain semuanya kepada imam kepala. Gimana nih? Imam kepalanya hanya menatap wajah dari imam penjaga ini dan mengeluarkan satu buah kalimat. Kira-kira kalau Bapak Ibu jadi imam kepala, kita mau bilang apa ke imam penjaga ini? Besok mau upacara peribadahan, patung Budanya hilang, terbakar jadi kayu, jadi abu. Gara-gara imam penjaga kita ini membolehkan seorang tua datang masuk ke kuil. Apa yang akan kita katakan kepada imam penjaga? Simpan dalam hati, karena saya yakin Bapak Ibu punya jawabannya. Tapi yang menarik adalah jawaban dari imam kepala ini. Imam kepala hanya menatap tajam dua bola mata imam penjaga, lalu ia berkata, "Kamu tidak layak disebut imam. Bagaimana mungkin kamu lebih mementingkan benda yang mati dibandingkan manusia yang hidup? Bagaimana mungkin kamu lebih mementingkan benda yang mati dibandingkan manusia yang hidup?"
Kisah ini mengajarkan kita satu hal, Bapak Ibu Saudara. Bahwa ketaatan kita pada ritual keagamaan tidak berbanding lurus dengan tindakan kasih kita pada sesama. Imam penjaga, buat jadi imam penjaga, syaratnya panjang. Dia harus ngerti agamanya, dia harus taat peraturan agamanya, dia harus berkomitmen hidup di kuil pertapaan itu sekian lama selama hidupnya. Soal ritus keagamaan, top. Soal dedikasi, top. Soal komitmen pemberian diri, top. Tapi itu semua nggak berbanding lurus dengan tindakan kasih seseorang kepada sesamanya. Kita pelayanan di gereja bisa top. Doa pagi, siang, malam, top. Baca Alkitab, katam 2 kali, 3 kali, 4 kali seumur hidup kita, top. Tapi itu tidak menjamin kita punya kasih kepada sesama. Hal ini yang juga dialami oleh segelintir orang Farisi dan ahli Taurat. Bacaan kita tadi, Bapak Ibu Saudara, Yesus sampaikan kepada banyak orang termasuk ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi nggak bunyi ketika Tuhan Yesus bilang begini. Kan tadi kan bacaan kita bicara soal berjaga-jaga karena kita nggak ada yang tahu kapan Tuhan datang kembali. Kita nggak ada yang tahu juga kapan kita akan mati. Berjaga-jagalah. Nggak bunyi ketika Yesus bilang seperti ini kepada orang Farisi. Kenapa? Karena mereka merasa hidup mereka benar. Mereka merasa keturunan Abraham, mereka merasa melakukan hukum Taurat dengan tak bercela, mereka merasa aman. Bapak Ibu tahu hukum Taurat ada berapa? Adik-adik tahu nggak hukum Taurat ada berapa? Berapa? 10. Itu intinya 10. Tapi buat orang Israel, dari 10 ini, beranak pinak. Jadi banyak. Tahu jadi banyaknya jadi berapa? Sebutin berapa kira-kira? Kira-kira aja deh, kira-kira berapa ya? 100? Kurang. Berapa? 1.000.000, kebanyakan kalau 1.000.000, kebanyakan. Di antara itu. 400, kurang. Kebanyakan. Tepatnya ada 613 hukum. Wah, mantap kamu kalau sempat kepikiran 613, top itu. 613 hukum. Orang Israel dikasih 10, dalam perjalanannya beranak pinak jadi 613. Itu tercatat dari Keluaran sampai Ulangan. Ada 613 ayat. Kebagi jadi 2 kategori. Kategori perintah ada 248, kategori larangan 365. Jadi 365 itu tuh melambangkan jumlah hari dalam 1 tahun. 365 larangan. 248 itu tuh jumlah anggota tubuh pada saat kedokteran saat itu. 248 anggota tubuh. Orang Farisi, ahli Taurat, top soal itu. Mereka taat luar biasa. Peraturannya kadang unik-unik. Saya kasih contoh satu yang unik. Orang Israel itu kenal istilah najis. Haram kalau orang teman-teman Muslim. Salah satu yang haram adalah bangkai, mayat. Kalau kita nyentuh mayat, kita jadi najis. Kalau kita sampai najis, itu proses untuk mentahirkannya kembali panjang urusannya. Ke imam lah, disemprotin air suci lah, doa lah, macam-macam. Kalau ada seekor anjing mati di dalam rumah, rumah itu menjadi najis. Kalau anjing itu matinya di luar rumah,
rumahnya tidak najis. Pertanyaannya, kalau anjingnya itu matinya itu di ambang pintu, di batas pintu, ini luar rumah, ini dalam rumah, anjingnya mati di sini. Kira-kira rumahnya najis apa enggak, Bapak Ibu? Hah? Kenapa? Setengah najis. Najis atau enggak, Bapak Ibu? Di tengah-tengah nih. Ada yang bilang najis, ada yang bilang enggak. Menimbulkan perpecahan. Makanya orang Israel atur persoalan itu. Apa aturannya? Aturannya, lihat moncong anjingnya. Apakah moncong anjingnya menghadap keluar atau menghadap ke dalam? Itu yang akan menentukan. Orang Israel itu segitunya sama peraturan. Top soal peraturan. Tapi soal tindakan kepada sesama, entar dulu. Kadang buat ngejagain peraturan begitu, mereka bisa bodoh amat sama orang yang lagi sakit di hari itu. Termasuk Paulus. Paulus itu top soal begituan. Paulus itu orang Farisi, Bapak Ibu. Dia bukan sembarang Farisi. Dia ini anak didiknya Gamaliel. Gamaliel itu istilahnya profesor top lah di masanya. Dia langsung belajar sama orang top, guru top Gamaliel itu. Jadi Paulus itu bukan orang sembarangan. Terhadap 613 hukum itu, Paulus nggak bercacat. Ada di Filipi 3 ayat 6. Bapak Ibu bisa lihat. Dia nggak bercacat soal hukum Taurat. Tapi dia sendiri mengakui bahwa saya melakukan kesalahan yang fatal ketika saya menganiaya orang yang mengikut Tuhan. Sekali lagi kita menemukan bukti bahwa ketaatan kita pada hukum, ketaatan kita pada ritual keagamaan tidak menjamin kita tuh punya hati. Adik-adik, kita bisa tiap hari baca Alkitab, bisa nggak bolong ke sekolah minggu, bisa gambarnya paling bagus waktu aktivitas ngewarnai, menggambar, tapi bisa jadi kita juga ketika hari Senin ketemu orang di sekolah, ngomongnya kasar, berkata-kata jelek, memperlakukan teman dengan baik, bisa aja. Kepada orang-orang seperti inilah Tuhan mengatakan berjaga-jagalah. Orang Farisi ngerasa hidupnya udah bener kok. Tapi Tuhan Yesus mau bilang, entar dulu. Bukan soal apa yang kamu lakukan, tapi soal apa yang mendasari tindakanmu. Itu kenapa kalau kita lihat di ayat bacaan kita tadi, Yesus bilang apa? Ada dua, mana tadi ayatnya? Ada dua orang di ladang, seorang dibawa, seorang ditinggal. Ada dua perempuan lagi memutar batu kilangan, seorang dibawa, seorang ditinggal. Tindakannya sama-sama lagi berladang, sama-sama lagi putar batu kilangan. Tapi yang seorang dibawa, yang seorang ditinggal. Artinya, ada sesuatu yang menjadi pertimbangan Allah, bukan semata-mata soal tindakannya, tapi soal hatinya. Paulus tuh pernah bilang di Roma, bahwa kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat. Hukum Taurat yang 613 ini nih, termasuk soal moncong anjing, itu nggak ada gunanya kalau tidak dilakukan di dalam kasih. Paulus menyatakan itu. Kita bisa melakukan hal yang sama, saudara, tetapi dengan dua motivasi yang berbeda. Saya kasih contoh. Ada bencana alam. Gereja ngajak kita buat ngumpulin donasi pakaian. Ada dua keluarga, dua bapak lah istilahnya. Yang satu, ke keluarganya begitu pulang, kita kumpulin yuk baju-baju kita. Pilihin yang bagus-bagus, yang masih layak pakai, kita lipat baik-baik, kita masukin dus, kita kasih buat orang yang sedang kesulitan. Bapak pertama,
Bapak kedua, begitu sampai rumah, coba lihat di gudang, baju-baju yang nggak kepake, sini, kumpulin. Kumpulin aja yang nggak kepake. Daripada menu-menuhin gudang, daripada menu-menuhin lemari, kumpulin aja. Kita kasih aja ke gereja, buat dikasih ke orang bencana. Coba Bapak Ibu, sama-sama ngumpulin baju. Tapi terasa nggak bedanya? Yang satu betul-betul karena merasa, wah orang-orang di sana butuh baju, saya ambilkan yang terbaik, saya simpan, saya rapikan, saya kirim. Yang satu lebih kayak buang sampah. Daripada menuhin gudang, daripada menuhin lemari. Tindakannya sama, ngasih baju, tetapi dasarnya berbeda. Yesus ingetin, tindakannya sama, lagi sama-sama di ladang. Lagi sama-sama muter batu kilangan. Tapi mungkin mereka punya dua hati yang berbeda. Sehingga yang seorang dibawa, yang seorang ditinggal. Maka Bapak Ibu, kita diajak untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya kita menghidupi apa yang kita imani. Kita imani sesuatu dan kita jadikan itu sebagai tindakan keseharian kita. Karena pelayanan bukan hanya di gereja, tapi juga dalam keseharian kita. Disitulah Yesus mengajar kita untuk berjaga-jaga. Sampai kapan? Enggak ada yang tahu. Malaikat-malaikat Tuhan tidak tahu. Anak manusia pun tidak tahu. Kita itu seperti ballpoint Bapak Ibu. Ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira ballpoint ini masih bisa nulis berapa halaman? 1000. Kamu suka banget 1000 ya? Apa? Nolnya kurang 1, 10.000. Oh 100. 100 halaman katanya. Ada lagi yang bisa tebak Bapak Ibu? Ballpoint ini masih bisa nulis berapa halaman? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Nggak ada yang tahu isinya. Persis, thank you. Kita ini kayak ballpoint Bapak Ibu. Nggak ada yang tahu sampai kapan tinta kita tuh masih bersisa. Nggak ada yang tahu berapa banyak kisah yang bisa kita tulis sampai akhirnya tinta itu habis. Maka pertanyaannya, dengan sisa tinta yang kita nggak tahu sampai kapan ini, kisah seperti apa yang mau kita tulis? Kisah yang ketika dibaca menghasilkan cinta, atau kisah yang ketika dibaca menghasilkan kutuk dan luka bagi sesama? Atau kita berefleksi, selama ini tinta yang saya pakai ketika dikasih baru itu saya tulis buat apa? Karena nggak ada yang tahu, siapa tahu ketika nulis asik-asik 2 halaman tiba-tiba habis. Atau waktu tanda tangan tiba-tiba ekornya hilang, nggak cukup. Nggak ada yang tahu. Maka di minggu Advent pertama ini, kita diingatkan untuk berjaga-jaga. Nggak ada yang tahu sampai kapan kita bisa bertahan. Dan biarlah ketika Tuhan hadir, Tuhan memanggil kita, Ia temukan kita tetap setia. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melandasi setiap tindakan kita dengan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening untuk kita semua.